Otoritas jasa keuangan dalam bisnis bank tidak kalah penting dengan peranan Bank Indonesia. Otoritas jasa keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK mempunyai peranan penting dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK melakukan pengawasan secara independen dan akuntabel. Peranan OJK dalam pengawasan dan pengaturan bisnis bank sangat luas karena mencakup pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial. Salah satu peran OJK di dalam sektor bisnis perbankan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan untuk kegiatan usaha dalam bidang perbankan itu sendiri. Kewenangan OJK seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang OJK adalah menetapkan pengaturan dan melakukan pengawasan. Peranan OJK yang lebih penting daripada itu adalah memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Di antaranya memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai karakteristik layanan dan produk sektor jasa keuangan itu. Apabila lembaga jasa keuangan atau LJK berpotensi merugikan masyarakat, maka OJK dapat meminta lembaga itu menghentikan kegiatannya. Di samping itu, OJK dapat melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan perundang-undangan. Materi ini akan dibahas pada kelas 10 bab 1 semester 2 tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Bagian 1 tentang otoritas jasa keuangan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sampai ketemu lagi pada semester 2. Di bab 1 ini kita akan membahas lanjutan pembelajaran ekonomi kita, yakni masuk pada bab pertama tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Baik, kita akan membahas dulu pada bagian pertama ini tentang otoritas jasa keuangan. Mari sebelum kita memulai, pastikan kita berdoa terlebih dahulu. Adapun peta konsep yang ditawarkan, kita akan membahas 3 bagian. Dan pada video kali ini tentu kita akan hanya membahas pada bagian pertama, yaitu otoritas jasa keuangan, di mana nanti kita akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, tugas, dan kewenangan OJK, serta peran OJK. Jadi ini saja bagian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tentunya bagian yang lain, lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan, kita akan bahas pada bagian 2 dan 3. Mari kita lanjutkan. Oke, kita masuk saja langsung pada pengertian OJK ya. Secara teoritis, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu adalah sebuah lembaga yang independen atau berdiri sendiri ya. Jadi tidak terikat oleh pemerintah. Dalam arti kata, bisa mengendalikan dan mengatur tanpa ada tekanan. Ia memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan berupa pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, ini adalah secara umum pengertian dari OJK itu sendiri, Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin anak-anak biasa mendengar ya, kalau ada misalnya penawaran tentang kegiatan apa ya, kegiatan-kegiatan misalnya multi level sekalipun, biasanya ini sudah diawasi OJK kok, ini sudah diawasi OJK kok. Itu memberikan kesan bahwa lembaga ataupun bisnis yang ditawarkan itu merasa aman, begitu ya. Jadi inilah peran daripada OJK. Sekarang kita lanjutkan sedikit tentang tujuan OJK secara khusus. Di antaranya pertama adalah agar terselenggaranya secara teratur, adil dan transparan, serta akuntabel terhadap penyelenggara kegiatan keuangan itu sendiri. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan kepada OJK mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, inilah untuk
Inilah diantara tujuan OJK, tapi yang bagian ketiga ini yang jauh lebih penting dirasakan, bahwa bagaimana konsumen atau masyarakat itu merasa nyaman dalam menggunakan aktivitas terhadap jasa keuangan yang ditawarkan. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dan tugas OJK. Jadi otoritas jasa keuangan ini tentunya mempunyai fungsi ya. Fungsi yang dimaksud adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi apa saja yang diselenggarakan yang berbau keuangan, baik itu bersifat perbankan maupun non-perbankan. Nanti kita akan jelaskan kelanjutannya, bahwa berkaitan dengan itu pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Sentral diambil alih oleh OJK. Jadi kita ketahui bahwa Bank Sentral selama ini biasanya yang kita kenal dengan Bank Indonesia itu sebagai rujukan. Kalau ada bank baru, bank yang akan di-merger atau digabung, misalnya ada bank yang mau tutup, itu akan dinilai oleh Bank Sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia. Tapi dengan adanya OJK, maka tugas daripada Bank Sentral itu diambil alih oleh OJK sebagai lembaga yang dapat memberikan ya pengawasan terhadap aktivitas, baik itu aktivitas perbankan maupun non-perbankan, intinya semua aktivitas kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan tujuan OJK itu adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pertama perbankan. Nah, ini jelas perbankan semua jenis bank. Kemudian sektor pasar modal. Nah, ini yang biasa orang jual beli saham ya. Kemudian sektor IKNB. Nah, ini adalah industri keuangan non-bank. Ini banyak, nanti ada bagian-bagian daripada industri keuangan non-bank ini banyak. Selanjutnya kita akan masuk pada kewenangan OJK. Apa saja sih kewenangan OJK dalam menjalankan kegiatannya? Pertama, bahwa OJK dapat memberikan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan. Nah, jadi untuk mendirikan bank, izinnya itu, kemudian usaha-usaha yang akan dilakukan bank itu, produk-produknya apa saja, ini bisa diatur dan diawasi oleh OJK. Kemudian yang kedua, ia juga mengatur dan mengawas tentang kesehatan bank yang meliputi pelaporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, kemudian pengujian kredit dan standar akuntansi bank. Jadi tugas OJK juga dia selain memberikan izin setelah berdiri bank itu, maka dia juga memiliki kewenangan untuk mengecek bank ini sehat apa tidak. Bagaimana laporan perbankan itu kepada pemerintah ataupun mungkin kepada Bank Sentral, atau dalam hal ini mungkin langsung kepada OJK itu sendiri yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank. Artinya kalau selama ini mungkin nasabah merasa terganggu, ada laporan terhadap kerugian-kerugian tertentu, penipuan-penipuan tertentu, maka dianggap bank ini bermasalah. Pengajuan kredit yang mungkin bermasalah, pengujian atas kredit itu sendiri, serta akuntansi perbankan yang seharusnya memiliki standar pelaporan, tapi kalau misalnya ada masalah-masalah, maka ini OJK bisa turun tangan. Lalu yang ketiga, ia juga mengatur dan mengawas tentang aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang. Nah, ini kembali pada nasabah ya. Ini penting sekali bahwa jangan sampai adanya kerugian ataupun adanya kejadian-kejadian yang dapat merugikan nasabah, dan tentu ini juga diharapkan jangan sampai adanya pencucian uang. Dalam biasa kita dengar dengan money laundry ya. Money laundry ini pencucian uang, artinya uang itu adalah uang yang digelapkan tetapi seakan-akan tidak digelapkan, karena memang itu disebut dengan pencucian uang. Inilah diantara kewenangan-kewenangan OJK dalam mengendalikan seluruh aktivitas jasa keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah peranan OJK. Nah, peranan OJK ini secara umum memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai karakteristik layanan dan produk sektor jasa keuangan. Jadi OJK seharusnya memberikan dulu pemahaman kepada masyarakat
mana sih bank yang bagus, seperti apa sih bank yang dapat dipercaya. Jadi layanan-layanan dan produk-produk apa sih yang ditawarkan yang dalam hal ini dipastikan akan memberikan keuntungan dua pihak, baik itu pihak bank maupun pihak nasabah itu sendiri. Nah, ini OJK memberikan peranan dalam memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat. Di samping itu, apabila ada lembaga jasa keuangan yang biasa disingkat dengan LJK yang berpotensi merugikan masyarakat, maka OJK dapat meminta lembaga tersebut menghentikan kegiatannya. Jadi sekarang juga banyak kasus-kasus yang terjadi pada perbankan maupun mungkin asuransi. Itu juga lembaga keuangan ya, jasa keuangan. Kemudian sektor-sektor jasa lainnya yang mungkin termasuk tadi bursa saham ya, itu yang terkadang mereka para masyarakat tidak memahami secara detail tapi ingin terjun ke dalam bisnis itu, maka ini dikhawatirkan. Jadi OJK memberikan pengawasan, dan apabila ada potensi merugikan masyarakat, maka OJK bisa turun tangan untuk mengendalikan. Kemudian yang ketiga adalah OJK itu dapat melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan perundang-undangan. Jadi terlepas daripada seluruh aktivitas keuangan yang biasa terjadi, hal-hal yang mungkin tidak terduga yang bisa merugikan masyarakat yang dilakukan oleh perbankan yang menyalahi aturan, maka OJK dalam hal ini mewakili dari Bank Sentral sudah diberikan kewenangan untuk memberikan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Tentunya itu semua dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Baik anak-anak sekalian, sementara itu bahan ataupun materi tentang otoritas jasa keuangan yang bisa anak-anak pelajari, yang bisa anak-anak pahami dari materi bab 1 pada semester 2 kelas 10 ini. Singkat saja, tapi tentunya ini harus dipahami dengan baik agar anak-anak sekalian nanti akan memahami materi lanjutan dari lembaga jasa keuangan dan perekonomian Indonesia ini yang akan dilanjutkan pada bagian kedua tentang lembaga keuangan perbankan. Nah, ini akan kita bahas apa saja sih lembaga keuangan perbankan itu, atau mungkin nanti kita akan bahas juga lembaga-lembaga keuangan selain bank. Nah, ini sangat penting akan dipahami selanjutnya apabila anak-anak memahami tentang bagian 1, yakni otoritas jasa keuangan. Demikian Bapak ucapkan terima kasih sudah menonton dan mempelajari materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.